Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-453 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ayu Agustin sebagai wanita nakal, Herman sebagai Kebo Simbar, Wenda Lubis sebagai Wiradharma, Dedi Rifki Mogan dan Amrisal sebagai penjudi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kameswara benar-benar merasa prihatin dengan apa yang dilihatnya. Pemandangan yang dia lihat di Pasar Silir Agung yang terletak tidak seberapa jauh dari Pesanggaran, nampaknya akan ia lihat pula di perguruan yang telah lama ditinggalkannya itu. Sesampai di rumah perguruan, dia melihat keadaan yang memprihatinkan. Perguruan yang tidak ada yang merawat, serta dari belakang bangunan terdengar orang yang menyabung ayam. Kameswara terkejut ketika muncul seorang perempuan yang berdandan tidak pantas menemuinya. Aku penghuni rumah ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Tetapi sejak kapan kau tinggal di sini? Kenapa kau menanyakan hal itu? Apakah tidak ada hal menarik yang lain yang bisa dibicarakan? Benar-benar jalan perempuan ini.
Ayo apa? Ayo, mumpung mereka sedang sibuk di belakang sana dengan ayam-ayam jagonya. Ikut aku, yuk. Ikut kemana? Dan untuk apa? Kalau ini seperti bukan lelaki saja. Ayo. Suara di sana itu ramai sekali. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka sedang taruhan. Mereka mengadu jago. Kalau kau ingin melihat, nanti saja. Sekarang ikut aku dulu. Aku berminat denganmu. Apakah kau telah biasa melayani orang banyak? Kau tidak merasa risih? Risih? Tidak, aku sudah biasa melakukan pekerjaan ini. Siapapun akan kulayani. Asal mampu memberiku uang. Akan tetapi aku tidak mempunyai uang. Kau tidak perlu membayar. Kameswara tidak tahu mengapa perempuan nakal itu begitu berminat kepadanya, seolah ingin melahapnya saja. Kameswara merasa dadanya perih sekali. Taulah dia gambaran macam apa yang sedang melanda perguruan pesanggaran. Kameswara memandang perempuan itu dengan seksama. Pakaiannya yang tipis membuat sebagian tubuhnya menerawang. Kameswara segera merapal aji panglimunan. Semakin lama tubuhnya semakin kabur. Kenapa denganmu? Sayang sekali, aku tidak berminat menyentuh tubuhmu. Tubuhmu kotor sekali dan menjijikkan. Menghilang. Perempuan pelacur itu menjadi kebingungan beberapa saat ketika pemuda tampan yang semula berada di depannya itu kemudian lenyap dari pandangan mata setelah sebelumnya mengabur dan semakin kabur untuk kemudian lenyap sama sekali. Pelacur itu menjadi sangat ketakutan. Dia melangkah mundur dan kemudian berbalik dan berlari sifat kuping. Tetapi rasa takutnya melihat orang bisa menghilang telah membawanya ke alam pingsan. Dan kemudian tubuhnya ambruk bagaikan ongkokan barang yang tidak berharga. Inilah jawaban dari apa yang telah dikatakan Kisi Jiwo di pasar Silir Agung itu. Benar-benar sebuah keadaan yang tidak pernah terbayangkan. Andai kata Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran melihat semua ini. Entahlah. Punya aku menang. Hayo bayar. Bayar. Yang kalah membayar. Hayo, yang menjagoi punya dia membayar. Ayam gombal, kalahan. Aku menang. Kalah lagi aku. Ayo, siapa lagi yang mau melawan jagoku? Siapa lagi? Biar ayamku yang akan menghadapinya. Boleh. Ayam siapapun boleh menghadapi punyaku. Ayamku tidak perlu beristirahat. Siapapun pasti dibabat. Jambul, babat Jambul ya, babat. Kameswara mengelus dada melihat taruhan adu jago yang dilakukan di belakang rumah perguruannya itu. Kameswara melihat sebagian besar yang melakukan perbuatan itu adalah para murid perguruan pesanggaran. Namun Kameswara juga melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya. Kehadiran Kameswara di antara orang-orang yang bertaruh itu tidak menarik perhatian. Kameswara yang menutupi wajahnya dengan caping yang agak ditenggelamkan membuat para murid perguruan tidak segera mengenalinya. Dan ayam aduan yang bernama Jambul itu memang benar-benar ayam yang luar biasa. Lawannya yang bertubuh lebih besar itu dalam waktu yang tidak lama segera dikalahkannya. Aku harus mencari sebuah cara untuk segera mengakhiri keadaan ini. Keadaan ini harus segera diakhiri. Dan jika ada penyebabnya, sumber penyebab segala kemunduran yang sangat tidak bermanfaat ini harus diadili. Ya! Menang lagi. Aku menang lagi. Punyaku menang lagi. Ayo. Siapa yang berani melawan? Boleh bertaruh 3-1. Jika jagoku kalah, aku akan membayar 3 kali lipat dari taruhan. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Aku ikut bertaruh. Kameswara, kau masih ingat kepadaku, Kebo Simbara? Ya, inilah aku, Kameswara. Ramai sekali taruhan ini. Nampaknya inilah kegiatan yang paling menarik yang pernah aku lihat di pesanggaran. Taruhan adu jago.
Boleh bukan aku ikut bertaruh? Semua yang berada mengelilingi kalangan adu jago itu menjadi tegang, bahkan sangat tegang, terutama para murid perguruan pesanggaran. Orang-orang yang tidak mengenal siapa Kamaswara nampak bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa semuanya kebingungan? Siapa orang ini? Siapa kau anak muda? Namaku Surya Medari, Kisanak. Siapakah kau? Aku Wiradharma. Baiklah Wiradharma. Aku melihat jago yang kau miliki memang luar biasa. Ayam-ayam jago yang lain satu persatu dibabati. Tidak seekor pun yang mampu mengalahkannya. Apa yang aku lihat itu membuatku sangat penasaran. Tergugah hatiku untuk mencoba melawan. Oh, kau sendiri yang akan turun ke kalangan melawan ayam jagoku? Tentu tidak, Wiradharma. Tentu tidak pantas aku turun ke dalam kalangan melawan seekor ayam. Tetapi kalau kau bertaruh dengan cara seperti itu, aku tidak keberatan. Yang aku lakukan barangkali sederhana. Aku bisa memuntir lehernya atau memberuduli bulu-bulunya. Kau pintar melucu anak muda. Tetapi aku terima tantanganmu. Aku tidak pernah menolak menghadapi ayam jago siapapun. Mana ayam jagomu? Aku tidak memiliki ayam jago. Aku akan meminjam. Nah, kalau boleh, aku akan meminjam ayam itu. Siapa yang punya ayam itu? Aku meminjamnya untuk aduan ini. Siapa? Lelaki yang bernama Wiradharma itu tersenyum, menyembunyikan kegembiraan hatinya. Ayam yang dipilih Kamaswara adalah ayam yang telah diturunkan dan kalah menghadapi ayam aduannya. Namun sementara itu, para murid perguruan pesanggaran tak seorang pun ada yang tenang. Mereka saling memandang antara satu dengan yang lain. Ada rasa bersalah di dalam dada mereka. Namun lebih dari itu berbagai macam perasaan seolah campur aduk mengaduk dada mereka. Dan Kamaswara tidak peduli. Dia telah memegang seekor ayam. Kisanak Wiradharma, aku telah memegang seekor ayam jago. Aku telah siap bertaruh denganmu. Apakah yang akan kau pertaruhkan untuk menghadapiku? Gila kau Surya Medari. Akulah yang justru akan bertanya kepadamu. Apa yang akan kau pertaruhkan kepadaku? Kisanak Wiradharma, namaku yang sebenarnya adalah benar Surya Medari. Akan tetapi para murid perguruan pesanggaran lebih mengenalku dengan nama Kameswara. Aku adalah putra kedua Ki Ageng Pesanggaran, pewaris perguruan pesanggaran tempat di mana kau sedang mengadu ayam ini. Nah, kau bisa membayangkan apakah kira-kira yang bisa aku pertaruhkan? Bagus. Jadi kau rupanya anak Ki Ageng Pesanggaran yang terkenal itu. Baik anak muda. Aku hargai dan aku terima tantanganmu. Apa yang kau pertaruhkan sekarang? Aku akan selalu melayani. Akan tetapi, aku tidak hanya menantangmu Ki Wiradharma. Apa maksudmu anak muda? Aku menantang semuanya yang hadir di sini untuk bertaruh menghadapi aku. Wiradharma mengernyitkan dahinya. Dia masih belum tahu kemana sebenarnya arah pembicaraan pemuda yang semula mengaku bernama Surya Medari, namun kemudian mengaku pula bernama Kamaswara itu. Tetapi ketika Kamaswara mengedarkan pandangannya, segenap murid perguruan pesanggaran semuanya menundukkan kepala. Tak seorang pun yang berani menantang pandangan mata Kamaswara. Aku tidak suka berjudi yang bertele-tele. Aku ingin berjudi hanya sekali. Jika aku kalah, kalahlah aku. Dan jika aku menang, maka menanglah aku. Hanya sekali dan tuntas. Nah, itulah sebabnya aku menantang kalian semuanya bertaruhlah untuk melawanku. Anak muda, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau sedang tidak waras atau bagaimana? Ayo, mana yang lain? Bertaruhlah melawan aku. Mengapa semuanya diam? Bukankah kalian semua memegang uang? Taruh semua kepeng yang kalian pegang itu untuk melawanku. Tetap saja tidak ada yang berani meletakkan uang kepengnya. Wiradharma yang kemudian menjadi tidak telaten. Tidak perlu mereka ikut bertaruh anak muda. Cukup aku saja yang akan melawanmu. Jika ayamku ini kalah melawan punyamu, kau boleh ambil semua yang aku miliki ini. Sebaliknya bagaimana seandainya kau yang kalah? Jika aku tidak salah menghitung, uang emas yang aku miliki ini mempunyai nilai jauh lebih besar dari semua kepeng yang kau miliki itu. Di samping itu rumah perguruan ini dengan segenap isinya aku berikan kepadamu. Bagus, bagus sekali. Aku senang dengan tantanganmu anak muda. Rupanya kau sedang pusing sehingga kau tidak mampu menggunakan perimbangan. Ayo kita mulai. Bagus. Berkokoklah yang lantang. Hadapi lawanmu yang tadi kau kalahkan itu. Hantam dia.
Nasibmu buruk sekali, anak muda. Kau telah terlanjur menantangku, dan itu tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak bermaksud menarik kembali Ki Wiradharma. Ya, bagus. Bagus sekali. Kalian semuanya mendengarkan, bukan? Kalian menjadi saksi jika pemuda ini membatalkan apa yang telah diucapkannya, atau menggugat hasil aduan, atau tidak mengakui kekalahannya. Aku berhak menghajarnya hingga babak belur. Apa yang kau katakan itu berlaku juga untukku, Ki Wiradharma. Jika kau ingkar terhadap hasil perjudian ini. Aku tidak akan ingkar. Mari kita mulai. Silakan Ki Wiradharma. Untuk beberapa saat lamanya, Ki Wiradharma mengelus-elus jagonya. Dia tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Kameswara yang nampak mengurut bagian kaki ayam aduannya. Bukan hanya bagian kaki, tetapi juga sayap dan kepalanya. Tak seorang pun tahu apa yang dilakukan Kameswara sebenarnya, karena Kameswara melakukannya dengan tatapan mata langsung tertuju kepada Ki Wiradharma. Sebuah pandangan mata yang sirik sekali. Sebenarnya lah, tanpa setahu siapapun, dari tangan Kameswara telah mengalir sebuah kekuatan yang membuat ayam jago itu bagaikan mendapat kekuatan yang dahsyat. Aku siap. Aku pun juga siap. Wah, ayamku telah tidak sabar lagi. Gila. Wah, mengapa bisa jadi begini? Mengapa sekarang ayam jagoku yang justru akan kalah? Jagoku menghadapi musuh yang bagaimanapun tidak akan kalah. Jagoku telah mendapatkan syarat. Pada kedua tajinya telah diusap lumatan kembang dari dukun itu. Wah, tidak ada jago manapun yang akan mampu mengalahkannya. Gila, ayamku semakin terdesak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayammu telah kalah, Ki. Tidak bisa. Jagoku tidak pernah kalah. Tidak mungkin kalah. Tetapi ayammu telah kalah. Ada yang tidak beres, goblok. Apanya yang tidak beres, Ki Wiradharma? Kau jangan mencoba-coba ingkar. Goblok. Kau telah mengatakannya sendiri. Siapapun yang mencoba ingkar akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Dan sekarang kau mencoba ingkar. Kau tidak jujur. Kau pasti telah melakukan sesuatu kepada ayam jagomu itu hingga mampu mengalahkan ayam jagoku. Ayam jagoku tidak akan bisa dikalahkan, ya? Mengapa ayam jago milikmu itu tidak mungkin dikalahkan? Karena ia telah aku beri syarat, telah diisi oleh seorang dukun yang paling hebat. Nah, kau telah mengatakannya sendiri ketidakjujuranmu. Semua mendengarkan bahwa kau tidak jujur dengan mengadu ayam jago yang sudah dibawa ke dukun lebih dulu itu. Kurang ajar. Mengapa kau marah, Ki Wiradharma? Kau telah kalah, dan aku minta kau serahkan semua taruhanmu kepadaku. Tidak bisa. Tidak bisa? Mengapa, Ki Wiradharma? Kau pun tidak jujur. Aku tidak jujur bagaimana, Ki Wiradharma? Ayam jagomu tidak mungkin menang melawan jagoku. Aneh dan lucu sekali kedengarannya. Bagaimana kau bisa mempunyai sikap yang seperti itu? Bagaimana mungkin seorang penjudi berhak menentukan dirinya menang terlebih dahulu? Seorang penjudi harus siap menghadapi kenyataan dirinya kalah. Kalau tidak mau, janganlah kau jadi penjudi, Ki Wiradharma. Tidak. Kau tidak jujur. Kau sendiri tidak jujur. Kau mengatakan orang lain tidak jujur. Baiklah, apa yang kau maksud aku tidak jujur? Ayam jagomu tidak mungkin menang melawan ayam jago milikku. Kau pasti melakukan sesuatu yang tidak aku ketahui. Itu lebih aneh lagi, Ki Wiradharma. Kau mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak mengetahui. Dengar, Ki Wiradharma. Ayam jagomu kalah karena sudah letih, sudah terlampau banyak menghadapi musuh. Kau sendiri jika kau peras tenagamu, meski kau telah dikeramasi oleh seorang dukun yang sakti, kau tidak akan mampu bertahan pada saatnya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada aduanmu itu. Bayar. Tidak. Bayar, Ki Wiradharma. Aku tidak mau membayar. Kau mau ingkar? Baiklah. Kalian semuanya melihat ya, bukan? Kalian semua juga akan mengalami nasib seperti ini andai kata kalian menang. Orang bernama Wiradharma tentu akan ingkar dari mulutnya sendiri. Dengan demikian aku berhak mengatakan, mulut Ki Wiradharma adalah mulut yang kotor sekali. Bahkan kotoran manusia barangkali ditelannya juga. Kurang ajar. Nah, kau mau apa, Ki Wiradharma? Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kalimat itu, anak muda. Kalau tidak ada, maka akulah yang berani melakukannya. Aku adalah Kameswara, anak Ki Ageng Pesanggaran sekaligus muridnya yang mewarisi segenap ilmunya. Berikan uangmu kepadaku, atau kau akan mendapatkan perlakuan buruk. Ki Wiradharma bagaikan disentakan dari tidurnya.
Tatapan Kameswara sedemikian tajam mengorek jantungnya. Tiba-tiba Ki Wiradharma harus mempertimbangkan sekali lagi bahwa yang dihadapinya adalah Kameswara, anak Ki Ageng Pesanggaran, orang yang sudah dikenalnya, termasuk bagaimana ilmu yang dimilikinya. Sebaiknya aku tidak berurusan dengan pemuda ini. Nampaknya ia benar anak Ki Ageng Pesanggaran. Ya, jika demikian, aku tidak boleh meremehkannya. Tetapi aku akan melaporkan perbuatan orang ini kepada Ki Gede Panci. Nanti Ki Gede Panci yang akan mencaturnya. Kalau perlu, peset kulitnya. Bagaimana Ki Wiradharma? Oh, baiklah. Aku merasa kasihan kepadamu, anak muda. Aku mengaku kalah. Ambil semua uangku ini. Tunggu Ki Wiradharma. Apa lagi? Kau masih mempunyai sesuatu. Apa lagi? Pakaian yang kau pakai itu. Gila. Pakaian yang kau pakai itu sudah bukan hakmu lagi. Lepaskan dan tinggalkan di sini. Setan alas. Apa maksudmu? Aku minta kau meninggalkan pakaianmu. Dan kau boleh pergi meninggalkan tempat ini tanpa selembar pakaian pun yang melekat di tubuhmu. Anak muda, rupanya kau memang dengan sengaja mencari gara-gara. Soal taruhan, aku telah berikan. Tetapi pakaianku yang melekat di tubuhku ini kau telah menghinaku, mengerti? Yang menang akan menghinakan yang kalah, Ki Wiradharma. Bukankah kau sendiri sering melakukannya? Lepaskan pakaianmu, Ki Wiradharma. Dan tinggalkan tempat ini dengan tubuh telanjang. Kau sudah tidak berhak lagi dengan pakaian itu. Kau pernah dengar kisah tentang Mahabharata yang didongengkan Empu Kanwa? Bagaimana Pandawa yang kalah dalam berjudi menghadapi Kurawa? Bahkan Drupadi yang dijadikan taruhan itu telah dijarah oleh Dursasana untuk melepaskan pakaiannya. Lakukan itu, Ki Wiradharma. Sayang sekali, aku tidak akan menuruti permintaanmu itu, anak muda. Itu permintaan gila. Akan tetapi aku tidak keberatan memberikan ini kepadamu. Aku sobek mulutmu. Bagus. Rupanya aku harus memaksamu untuk mencopot pakaianmu, Ki Wiradharma. Lepas pedangmu. Lepas kau. Dalam suatu gerakan yang sulit untuk dimengerti, Kameswara menghindar dengan cara yang aneh. Dia justru merendahkan tubuh di bawah samparan pedang, dan dengan cepat dia menangkap tangan Ki Wiradharma. Pedang itu kemudian berpindah tangan. Ki Wiradharma menelan ludahnya ketika ujung pedang telah melekat di lehernya sendiri. Wiradharma yang pada dasarnya takut mati itu kemudian menjadi pucat sekali. Ki Wiradharma memilih menuruti permintaan Kameswara daripada mati. Dia segera melepas pakaiannya satu demi satu, dan kemudian lari terbirit-birit meninggalkan arena sabung ayam itu. Tetapi sesaat kemudian... Dia... Apa? Kau yang menghilang tadi. Kau... Aku Kameswara. Aku anak Ki Ageng Pesanggaran. Maka akulah pemilik rumah ini dengan segala isinya. Aku kecewa melihat ada pelacur nakal di rumah ini. Cepat pergi kau dari tempat ini. Pergi! Atau aku harus menghajarmu lebih dulu. Iya. Cepat! Iya. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Ketika aku pulang, aku tidak pernah membayangkan keadaan perguruan akan seperti ini. Adu jago, pelacur, dan entah apa lagi. Barangkali juga mabuk-mabukan, bahkan perampokan. Ada yang bisa menjelaskan mengapa keadaan pesanggaran seperti ini? Berbicaralah, berbicaralah. Jangan hanya dia mematung seperti batu saja. Aku yakin jika semua berani berbuat, pasti berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Paman Wonoboyo barangkali akan memberikan penjelasan. Silakan berbicara, Paman. Ternyata orang yang ditunjuk oleh Kameswara dan bernama Wonoboyo itu tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang tertua dan bahkan adik seperguruan Ki Ageng Pesanggaran, Ki Wonoboyo merasa serba salah dan bahkan malu. Kameswara menebarkan pandangan matanya. Ayo, siapa yang mau berbicara, berbicaralah. Jangan hanya berani berbuat tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran tentu merasa kecewa sekali jika melihat keadaan yang seperti ini. Perjudian. Kemana arahnya kalau bukan ke tindak kejahatan? Untuk berjudi tentu dibutuhkan uang. Jika kalian kalah dan tidak punya uang sama sekali, lalu dari mana kalian harus mendapatkan uang untuk memenuhi keinginan berjudi itu? Pasti dengan menggunakan jalan pintas. Jalan pintas apa? Jika kepepet, mungkin rumah pun dijual. Jika lebih kepepet lagi, jika perlu membegal, merampok, atau perbuatan jahat lainnya. Hubungan erat dengan perjudian adalah minum tuak. Omong kosong jika kalian akan mengatakan, kalian tidak ada yang mau minum tuak. Hidungku membawi bau tuak. Padahal, jika orang sudah minum tuak, perbuatannya tidak terkendali. Lalu apa yang bisa kalian lakukan ketika pikiran tidak terkendali? Bahkan membunuh orang yang tidak bersalah pun kalian tentu sanggup melakukannya. Ayo, jangan hanya diam saja. Berbicaralah. Apa perlu aku taboki untuk membuka mulut kalian? Izinkan aku berbicara, Kameswara. Baik, berbicaralah. Aku
Aku mewakili semua teman. Kami semuanya mengaku salah, Kameswara. Kami minta maaf. Soal maaf itu nanti di belakang. Yang aku perlu mendengarkan, mengapa kalian melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk itu? Perbuatan yang tidak terpuji yang kemudian dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Orang di Silir Agung mengatakan bahwa sumber kekacauan yang terjadi adalah di perguruan pesanggaran. Perbuatan kalian dicontoh orang banyak. Ayo jawab, mengapa? Kami bersalah, Kameswara. Kami semua telah kehilangan kendali. Sekali lagi, bukan itu jawaban yang aku perlukan. Yang aku tanyakan, mengapa keadaan bisa seperti ini? Kebo Simbar kebingungan. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan Kameswara. Anak angkat Ki Ageng Pesanggaran itu semakin jengkel. Sebenarnya lah, Kameswara merasakan kepalanya seolah-olah akan meledak. Keadaan perguruannya yang tidak karuan membuat Kameswara benar-benar tidak lagi mampu menguasai diri. Kameswara menggeretakkan gigi. Dan pada saat demikian, kemarahannya bagaikan membutuhkan saluran. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.